Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian masih tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Hari ini kita sudah masuk ke tema 1, subtema 4. Tanaman merupakan makhluk hidup. Tumbuhan mengalami pertumbuhan. Tumbuhan memiliki daur hidup. Dan ternyata cara perkembangbiakannya pun berbeda-beda. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu bisa dengan alami dan juga buatan. Perkembangbiakan secara alami itu terjadi dengan sendirinya, dapat berkembang biak dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Lalu, bagaimana dengan cara perkembangbiakan secara buatan? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia, contohnya mencangkok dan stek. Selain cara berkembangbiaknya yang berbeda-beda, ternyata daun pada tumbuhan pun bentuknya berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Singkong berkembang biak dengan umbi. Mangga berkembang biak dengan biji. Cocor bebek berkembang biak dengan tunas. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Pembangbiakan tumbuhan dengan biji. Simak baik-baik siklus berikut ini. Ada bagian-bagian biji, embrio, calon tumbuhan baru. Ini kotiledon, sumber makanan. Dan terakhir, selimut biji untuk melindungi biji. Berikut daur hidup tumbuhan. Pertama biji, kemudian menjadi kecambah, lalu tumbuh, tumbuhan kecil, dan tumbuhan dewasa yang sudah berbuah. Nah, ini adalah daur hidup pohon mangga, berawal dari biji hingga menghasilkan buah mangga. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat induknya. Tapi ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya, yaitu cocor bebek. Nah, pohon bambu itu berkembang biak dengan tunas, yaitu tunas batang. Batang pohon bambu banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya itu digunakan untuk bermain. Bermain lompat bambu seperti tadi ternyata memerlukan kerjasama yang baik antar pemain. Jika tidak ada kerjasama, nanti pemain dan pemegang bambu akan celaka. Mengapa membahayakan? Karena nanti tangan pemegang bambu bisa saja terjepit, atau kaki pemain pun bisa terjepit dan terjatuh. Hal penting lainnya yang dapat kita ambil dari permainan lompat bambu tadi selain kerjasama yaitu konsentrasi. Jika kita tidak konsentrasi, tetap saja akan celaka. Bagian tumbuhan selain daun dan batang ialah bunga. Bunga itu ternyata berperan penting pada proses perkembangbiakan tumbuhan. Di dunia ini ada banyak sekali jenis-jenis bunga dan ternyata ada bunga kebangsaan negara kita. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Ada 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga puspa bangsa adalah melati, bunga puspa pesona, anggrek,
dan puspa langka, bunga rafflesia. Diingat baik-baik ya, puspa baksa melati, puspa pesona anggrek, puspa langka rafflesia. Ternyata negara lain pun memiliki bunga nasional seperti bunga mawar negara Inggris, bunga tulip negara Belanda. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Pada tumbuhan terdapat 3 jenis umbi: umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Perhatikan baik-baik contoh tanaman dari masing-masing umbi. Umbi lapis bawang-bawangan, umbi batang singkong dan ubi. Umbi akar wortel. Umbi ini ternyata sangat diminati oleh penduduk Indonesia karena selain kaya manfaat, ternyata umbi dapat diolah menjadi berbagai makanan. Ada apa saja ya? Perkedel dari kentang, lobi-lobi dari ubi, keripik singkong dari singkong, kelepon dari ubi. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang terakhir adalah dengan cara spora. Spora itu berbentuk bintik-bintik hitam dan berada di belakang daun. Nah, bintik-bintik hitam tadi dibantu oleh angin karena dia sangat mudah diterbangkan oleh angin. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, juga penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Dan di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Pembelajaran kita hari ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.